Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal, walaupun malam ini adalah malam Natal, besok kita akan bersuka cita bersama-sama di seluruh dunia. Setiap orang yang percaya Yesus menyambut perayaan ini dengan penuh sukacita. Tapi biarlah tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan hati kita sungguh bersuka cita. Mari kita berdoa untuk firman. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu dan biarlah kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang melangkah memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Immanuel Morning Greetings di tanggal 24 ini dengan satu tema, tanpa mukjizat. Tanpa mukjizat. Yohanes 10 ayat yang ke-41. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mukjizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Banyak yang beranggapan bahwa jika kita dapat melakukan berbagai mukjizat, maka kesaksian dan pelayanan kita akan semakin efektif, ya. Akan semakin banyak orang datang, akan semakin banyak orang meminta doa, meminta untuk dinasehati dan lain sebagainya. Saudaraku, pandangan ini juga bisa berbahaya. Karena merasa bahwa kita hanyalah orang biasa yang tidak dapat melakukan hal-hal spektakuler. Maka kita seolah tidak punya kuasa ketika membagikan iman kita kepada orang lain. Kita menjadi minder alias tidak percaya diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat adalah kuasa Tuhan. Mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita itu adalah mukjizat. Perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Fakta menarik mengenai Yohanes Pembaptis ialah bahwa ia tidak pernah melakukan satu mukjizat pun di sepanjang pelayanannya. Padahal dia adalah utusan Allah. Dia adalah orang yang dipakai menjadi orang yang pertama dalam pelayanan Tuhan. Tetapi tidak ada mukjizat yang Tuhan lakukan dalam diri Yohanes Pembaptis. Ia berkhotbah tentang kerajaan Allah, menyerukan pertobatan dengan baptisan, pengampunan, serta mengarahkan agar orang-orang mengikuti Kristus. Itulah isi pesan yang disampaikan dengan setia dan hasilnya banyak orang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hendak mengerdilkan peristiwa mukjizat ataupun menentangnya, tidak. Bukan soal meniadakan mukjizat. Mukjizat terjadi dalam hidup kita. Hal besar, hal kecil terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan mencari Tuhan hanya untuk mukjizat. Tapi carilah Tuhan karena Tuhanlah pemberi mukjizat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melangkah seperti Yohanes Pembaptis yang tulus hati melayani Tuhan. Dengan demikian banyak orang yang diberkati. Mari kita melangkah sebagai orang percaya melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan karena itulah mukjizat dalam hidup kita. Kata bijak kita, melayani Tuhan dengan hati yang setia dan taat sangatlah berharga sekalipun tidak disertai berbagai mukjizat. Tetap semangat, tetap melayani karena Tuhan adalah mukjizat kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.